menjadi ketua DPRD itu bukan sebuah cita-cita, Kang. Kemudian jadi politisi juga bukan sebuah cita-cita di awal. Karena dulu saya pada saat di sekolah dasar, menengah dan atas, itu saya aktif di Pramuka. Kemudian jam setengah 6, jam 6 saya harus memandikan kerbau di kali Cidurian. Jadi yang pengembala juga ya, Pak? Yang di beberapa pekan terakhir lah ya, saya harus juga mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat yang saat kemarin-kemarin dilanda kekeringan, yang saat itu masih penanganan kekeringannya masih belum Setelah ditetapkan status tanggap darurat bencana ini, dana TT yang disiapkan pemerintah daerah itu berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Di setiap tahun memang di APBD itu hanya di angka 5 miliar. 5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nejar Solihin di Bisnis Banten Channel dalam program Aspirasi Rakyat. Saat ini saya sudah bersama Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Haji Bahrul Ulum SAG MAP. Nah, beliau ini seorang aktivis sebelumnya, latar belakangnya sekarang sudah menjadi pimpinan dewan, dan juga sekaligus beliau ini selaku sekretaris jenderal di Golkar, DPD Golkar Provinsi Banten. Kita sapa langsung aja beliau, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah walafiat, Kang. Aduh, Pak. Kayaknya Bapak akhir-akhir ini sangat sibuk banget, Pak. Sekarang kesibukannya apa sih, Pak? Biasa, Kang, di menjelang akhir periode, di samping menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD, saya menjalankan tugas-tugas kepartaian, dan sekaligus juga saya menjalankan tugas visi saya, misi saya menuju pemilu di 2024. Sehingga proses pemenangan ini bukan hanya memenangkan diri saya, tapi juga memenangkan Partai Golkar. Ya, akhirnya kita harus bisa berbagi waktu lah, kapan buat menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD, kapan sebagai sekretaris Partai Golkar, dan kapan saya harus bergerak untuk badan saya. Dan memang, Pak, sekarang lagi terjadi banyak dinamika ya, Ya. hanya politik, ada juga sudah status darurat bencana kekeringan. Betul, saya lihat betul. Bapak, waduh, aktivitasnya sampai susah saya temui, saking banyak agendanya, Pak. Itu gimana, Pak, sekarang, Pak? Ya, jadi gini, memang beberapa kali kita terschedule ya kegiatan ini, karena memang kadang kita sudah meluangkan waktu, tapi di tengah jalan ada agenda yang masuk yang kemudian itu kita tidak bisa potong karena memang melibatkan lembaga pemerintahan yang lain, sehingga kemudian tertunda. Ditambah di beberapa pekan terakhir lah ya, saya harus juga mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat yang saat kemarin-kemarin dilanda kekeringan, yang saat itu masih penanganan kekeringannya masih belum terintegrasi, karena pada saat itu pemerintah daerah belum menentukan tentang tanggap darurat kekeringan. Sehingga pada saat itu saya selaku Ketua DPRD menyampaikan ke Ibu Bupati, juga kita sampaikan melalui media bahwa kalau penanganan kekeringan ini tidak ditangani oleh pemerintah secara serius dan terintegrasi, maka ini tidak akan bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Sementara di pemerintahan juga kan ada regulasi yang harus dipenuhi. Kalau kekeringan ini belum menjadi tanggap darurat atau belum dianggap menjadi bencana, maka ya penyelesaiannya parsial, hanya melalui perusahaan dengan CSR-nya, pribadi-pribadi. Pemerintah daerah juga tidak bisa gencar melakukan penyelesaiannya. Maka saat itu saya mengusulkan untuk kemudian ini harus menjadi tanggap darurat, statusnya menjadi bencana, karena kejadiannya sudah separuh dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Dari 29 ada 15, berarti kan lebih dari 50% bahwa kecamatan yang ada di Kabupaten Serang ini sudah mengalami kekeringan. Maka campur tangan pemerintah harus serius. Nah,
keseriusan tangan pemerintah ini harus diiringi dengan regulasi, karena jika tidak maka ada hambatan dalam proses perjalanannya. Karena kalau regulasinya sudah ditetapkan menjadi tanggap darurat atau tanggap bencana, maka biaya dari anggaran tak terduga itu bisa diturunkan oleh pemerintah daerah, dan regulasinya itu harus dipenuhi. SK kedaruratannya harus terpenuhi sehingga bisa menarik anggaran biaya tak terduga dari bencana itu. Nah, alhamdulillah kemudian beberapa hari yang lalu pemerintah daerah Kabupaten Serang sudah membuat kekeringan ini menjadi sebuah bencana di Kabupaten Serang, sehingga ditentukanlah tentang tanggap darurat. Dan kemarin sore saya ingin memastikan bahwa apakah lembaga atau OPD yang ditunjuk oleh Bupati yang menjadi pusat pengendali komando ya, pusat pengendali komando penanganan kekeringan ini sudah berjalan dengan baik. Saya lakukan pengawasan, melakukan sidak ke BPBD, meninjau langsung, dan alhamdulillah di sana sudah terintegrasi dengan beberapa lembaga-lembaga yang memang konsen juga memberikan bantuan air, seperti misalnya perusahaan-perusahaan melalui CSR-nya, kemudian PMI, Palang Merah Indonesia, termasuk dengan BPBD tingkat provinsi. Dan dipastikan bahwa setiap hari itu ada 10 armada meluncur ke lokasi masyarakat di pagi sampai siang, dan 10 armada siang sampai sore. Jadi kurang lebih terkumpul ada 10 armada 2 rit, pagi sama sore, sehingga dalam pemenuhan ke masyarakat kurang lebih plus minus ada 20 tangki dalam satu hari perjalanan, dan itu tidak akan berhenti sampai status daruratnya dicabut. Dan saya ingin pastikan itu berjalan dengan baik, sehingga saya diskusi dengan Kepala BPBD selaku Kalaksa ya, pelaksana Pusdalop penanganan ini, dan alhamdulillah mereka sudah siap. Sudah sigap Pak ya? Sudah sigap. Jadi memang sekarang berarti penanganan kebencanaan darurat kekeringan ini sudah tersistem Pak ya? Alhamdulillah sudah. Di dalam satu komando di BPBD. Ya. BPBD, dan itu sudah banyak. Kan kalau kemarin Kang, masyarakat desa A misalnya memohon bantuan ke Bupati, atau memohon bantuan ke PMI, atau memohon bantuan ke BPBD. Masing-masing. Iya, masing-masing bantuan ke perusahaan. Nah, sekarang dari semua itu terintegrasi di BPBD. Dipusatkan. Satu pintu, sehingga BPBD bisa memastikan desa mana yang sudah, desa mana yang belum. Jadi merata ya. Jadi merata. Jangan sampai ada kesan begini, kok desa itu mah dikirim lagi, iya. Desa kami mah belum pernah, ada kecemburuan. Nah, maka BPBD menjadi pelaksana teknis untuk mengkoordinasikan dari semua kekuatan yang ada di satu jadwalkan, sehingga berangkat bareng misalnya, walaupun armadanya atau unitnya tidak standby di BPBD. Standby-nya di tempat masing-masing, ada di PMI, di perusahaan, di BPBD provinsi dan yang lainnya, tapi komandonya ada di BPBD. Misalnya mobil dari unit perusahaan A meluncur ke Kampung Anu, Desa Anu, Kecamatan Anu. Nah, nanti turunnya di kecamatan. Gitu. Nah, dari pihak kecamatan nanti yang menyampaikan ke desa, mengantarkan. Nah, demikian juga proses permohonannya. Kalau dulu itu kan parsial, setiap desa mengajukan kemana, desa mengajukan kemana. Nah, sekarang desa mengajukannya ke kecamatan. Ke kecamatan dihimpun, baru diajukan ke BPBD, sehingga tersistem dengan baik. Dan saya memastikan kemarin pada saat sidak ke BPBD itu sudah dilakukan oleh BPBD. Ngomong-ngomong Pak, setelah ditetapkan status tanggap darurat bencana ini, dana TT yang disiapkan pemerintah daerah itu berapa Pak? Kalau boleh tahu. Di setiap tahun memang di APBD itu hanya di angka 5 miliar. 5 miliar. Kita sih memang kenapa tidak mencanangkan anggaran yang banyak, kita berharap tidak ada bencana di setiap tahunnya gitu. Berharapnya. Dan kemampuan kita memang menslotkan biaya tak terduga itu hanya di 5 miliar per satu tahun anggaran. Dan sekarang sudah bulan ke-9, kemudian semoga di akhir tahun tidak ada bencana lagi, cukuplah darurat kekeringan ini aja. Karena anggarannya baru teralokasikan di 5 miliar. Tapi kan
selain bantuan air bersih juga katanya konon ada bantuan sumur bor. Ya, Di beberapa kecamatan nih kan baru betul. kita alokasikan 10 kecamatan ya yang Ya. pembinaan itu yang di daerah rawan. Itu anggarannya dari mana, Pak? Apa masih dari dana TT? Apakah bantuan dari yang Kalau sumur bor bukan dari dana TT. Oh, bukan. Ini ada apa ya, kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR-nya, baik perusahaan yang ada di wilayah Serang Timur maupun dari BUMD yang ada di Kabupaten Serang. Ini dilakukan, termasuk misalnya kepolisian atau TNI, Polri juga sama melakukan langkah yang sama. Nah, karena sumur bor ini tidak teralokasikan dari APBD, maka untuk sementara penanganannya dari kos-kos yang tadi, kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan melalui CSR-nya dan seterusnya. Dan ini memang sudah diagendakan di 10 titik, tapi kita belum pastikan karena memang jangan sampai tidak tepat sasaran. Pertama misalnya jangan sampai penentuan lokasi titik 1 sampai 10 itu kemudian ada dampak yang tidak baik, ada kecemburuan atau ada apa, atau jangan sampai juga kemudian kita menentukan titik di sini ternyata kita tidak memiliki kepastian bahwa di titik itu ada sumber mata air yang bisa gitu. Berarti orang teknis nih, Pak ya? Ya, itu melibatkan orang teknis untuk menguji dan mengkaji titik lokasi yang harus akan dilaksanakan. Jangan sampai kemudian misalnya kita menentukan titik di sini, koordinatnya ternyata di situ tidak ada sumber mata air, atau misalnya nauzubillah kita bor di situ keluarnya bukan air malah gas atau apa gitu, kira-kira begitu. Karena di Kabupaten Serang di wilayah timur itu kan sudah pernah kejadian. Di Kecamatan Binuang dulu pernah keluar gas minyak. Kemudian di Kecamatan Sarenang di Desa Walikukun itu pernah juga muncul gas. Oh gitu ya. Ya, jadi jangan sampai titik yang sumur bor ini juga tidak akurat menentukan titik lokasinya. Ternyata sekecil apapun itu jangan disepelekan ya. Ya, harus diperhitungkan dan diantisipasi. Matang tuh pemirsa. Jadi tugas wakil rakyat itu tidak hanya menentukan anggaran segala, juga meninjau, melakukan pengawasan bagaimana kondisi masyarakat di Kabupaten Serang agar tetap bisa sejahtera. Nah, salah satunya itu tadi banyak salah satu yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan ini, beliau langsung turun ke lapangan melihat kondisi bagaimana sih kekeringan sampai bantuannya pun dipersiapkan secara tersistem, memastikan ya Pak ya, memastikan bahwa ini semua bisa terlayani dengan baik. Nah Pak, tak lengkap rasanya sebelum kita ke tema yang lain. Siap. Kan mungkin pemirsa belum semua Pak mengenal sosok Bapak nih, Pak Ketua Dewan. Yang saya tahu sih Bapak dulu seorang aktivis selain di politik ya, sebelum bergelut di politik. Nah kita flashback Pak ke belakang, saya ingin tahu sebetulnya Bapak latar belakang keluarga, kemudian sekarang udah punya anak, bahkan kita belum tahu Pak. Ini boleh bagi-bagi Pak ke masyarakat. Baik. Bapak bagaimana perjalanan karir dari mulai keluarga sampai perjalanan karirnya seperti apa? Baik, terima kasih saudara-saudaraku warga masyarakat Kabupaten Serang, khususnya umumnya Provinsi Banten. Menjadi ketua DPRD itu bukan sebuah cita-cita, Kang. Kemudian jadi politisi juga bukan sebuah cita-cita di awal. Karena dulu saya pada saat di sekolah dasar, menengah dan atas itu saya aktif di Pramuka. Saya aktif di kepanduan, bahkan pada saat kelas 2 SLTA saya muter ke SD-SD untuk memberikan pengajaran tentang kepanduan, kepramukaan. Yang saat itu saya fokus di Semapur. Nah, di SLTA saya di Madrasah Al-Yaman Bausalam itu ada 2 tenaga pramuka yang suka keliling ke SD-SD memberikan pelajaran kepramukaan. Ada 2 orang. Kawan saya fokus di Morse, saya fokus di Semapur. Karena pramuka itu kan ada 2 saja sebenarnya, sandi, Morse dan Semapur. Kalau Morse bisa dikaitkan dengan sandi-sandi yang lain, sandi paku dan lain sebagainya. Nah,
pada saat itu cita-citanya bukan jadi politisi, Kang. Apa tuh, Pak? Bapak tuh SMA aja di mana, Pak? SMA, Di SMA. madrasah. Jadi gini, Di daerah SD saya di SDN Carenang 3. Carenang. Oh, asli Carenang berarti Bapak ya? Asli Carenang. Saya lahir di Carenang, besar di Carenang, bahkan sekolah pun tidak pernah keluar dari Carenang dari SD sampai SLTA. Oh, Carenang. Orang tua laki-laki saya dari Kecamatan Tirtayasa, kemudian orang tua perempuan saya, ibu dari Kecamatan Carenang. Yang mana dulu Tanara adalah bagian Tirtayasa, Binuang adalah bagian Carenang. Sebelum pemakaran. Jadi ya. saya punya tanah kelahiran itu 4 kecamatan jadi Kang. Iya. Tanah kelahiran orang tua laki-laki Tirtayasa yang kemudian sekarang mekar dengan Tanara. Tanah kelahiran orang tua perempuan itu Carenang yang sekarang punya pemekaran dengan Binuang. Jadi punya 4 Wilayah. kecamatan kelahiran. Di Kabupaten Serang, Pak ya? Semuanya di Kabupaten Serang. Nah, kembali ke cita-cita gitu kan. Cita-cita itu, Pak, gitu. Saya sadar bahwa saya terlahir dari masyarakat yang dalam tanda kutip ya dalam konteks ekonomi mungkin hanya sebatas cukup lah. Orang tua saya dua-duanya petani dan sekaligus juga pedagang. Selain bertani dalam artian bukan petani yang modern lah ya, bertani yang konvensional yang hanya mengandalkan musim hujan, kemudian air irigasi, tidak secara modern yang waktu tanam dan panennya bisa dipastikan tanam bulan sekian, panen bulan sekian. Nah, di sela-sela pertanian orang tua laki-laki jualan ikan dan ibu jualan kain sambil menjahit. Dan rutinitas saya dari SD sampai SLTA kelas 2 itu ya pagi sampai sorenya persis kayak jadwal anak boarding. Gimana tuh? Cuma kalau boarding kan bangun pagi, sholat subuh, belajar, mandi, sekolah jam 12 kelar, jam 3 kelar, balik lagi ke asrama. Nah, kalau saya seperti boarding, cuma bukan boarding. Jadi pagi itu bangun jam 4:30, dibangunin oleh orang tua, kemudian harus bantu-bantu beberes persiapan dagangan ikan yang mau dibawa ke pasar. Kemudian jam 5:30, jam 6 saya harus memandikan kerbau di kali Cidurian. Jadi Yang pengembala juga ya, Pak? Nah, yang dulu itu sangat asik ya, airnya masih seperti tidak seperti hari ini, masih alami. Nah, jam 6:30 saya pulang ke rumah, mandi itu nggak pernah di rumah, mandinya bareng sama sekalian mandiin kerbau di kali Kang, di kali Cidurian ya, yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Nah, jam 7 saya berangkat sekolah. Kalau SD, SLTP maupun SLTA. Jam 12 sampai jam 1 saya baru pulang, kemudian sholat zuhur, ikut ngaji nahu, sorof, awamil dan jurumiyah di Abanda Kiai Haji Masud Alwi, masih di kampung. Iya, kalau di kampung begitu ya. Iya. Nah, 1:30 itu saya udah harus mengembala kerbau. Pulang jam 5 sore, pulang jam 5 sore, mandi, maghriban, ngaji, udah. Orang tua itu dulu dipastikan jam 9 malam saya sudah tidur. Karena besok pagi harus bangun jam 4:30 lagi. Jadi rutinitasnya seperti kayak di boarding, walaupun bukan boarding. Nah, sehingga kemudian saya pada saat itu saya sering nonton televisi iring-iringan presiden dikawal pas pampres gagah gitu kan. Kemudian ketika saya aktif di Kepanduan Pramuka ngelihat pembina-pembinanya kan rata-rata dari TNI waktu dulu ABRI. Nah, sempat berpikiran Kang bahwa saya mau masuk ABRI aja gitu. Waktu itu ABRI bukan TNI ya, masih ABRI namanya masih. Nah, setelah lulus SLTA kemudian di menjelang lulus itu kan sudah menjadi pemilih pemula kelas 3 SLTA. Nah, karena Golkar saat itu sedang gencar-gencarnya menggarap pemilih pemula tahun 95, saya direkrut menjadi anggota organisasi kepemudaan di bawah naungan Partai Golkar. Dulu ada namanya Angkatan Muda Siliwangi dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, AMPI dan AMS. Saya masuk di dua-duanya. Kenapa saya masuk di dua-duanya? Pertama, pembina pramuka saya yang ngedampingi jadi pembina pramuka
Yang satu ketua AMS Rayon Carenang, yang satu ketua AMPI Kecamatan Carenang. Jadi saya masuk dua-duanya. Karena gini Kang, kalau baju pramuka kan bawa coklat atas warna kaki, ya kan? Betul, betul. Nah ketika ngelihat AMS pakai loreng, seperti tentara, lorengnya loreng hitam dan merah, coklat dan merah. Kemudian AMPI juga sama pakai loreng biru kuning. Nah sehingga disitulah saya aktif di dunia OKP, kepemudaan di bawah naungan Partai Golkar, terbesit. Semakin gagah kalau misalnya saya pakai baju loreng, tapi lorengnya loreng TNI gitu. Yang dulu ABRI. Sehingga saya bercita-cita begitu. Nah cuma begitu lulus SLTA, Madrasah Aliyah, saya minta restu ke orang tua laki-laki, ke mama. Kata mama, ya sudah terserah. Mau daftar TNI itu Pak? Mau daftar TNI gitu. Nah ketika minta restu ke ibu, nggak boleh. Udah. Dulu aja mama yang cuma peta katanya udah sering ninggalin anak istri, apalagi kalau jadi tentara. Kan pasti ditugasinya kemana-kemana gitu kan. Nanti lama nggak ketemu orang tua, udah yang penting kuliah. Nah dari situ berbekal aktif di OKP di bawah naungan Partai Golkar, akhirnya sedikit-sedikit ada doktrin Golkar masuk di dalam diri saya pada saat itu, walaupun memang tidak seutuhnya masuk ke Golkar di tahun 95, karena saya hanya aktif di dunia OKP-nya. Nah 96 lulus SLTA, kemudian masuk UIN, waktu itu masih YIN Sunan Gunung Jati Bandung di Serang, yang kemudian berganti nama jadi STAIN, sekarang jadi UIN. Saya kuliah semester 1, tapi juga masih aktif di dunia OKP. Aktif di dunia OKP sampai 97, 98 terjadilah reformasi yang pada saat itu sebagai OKP yang di bawah naungan Partai Golkar, tentunya saya orang barisan Orde Baru. Betul. Tapi dari sisi integritas saya sebagai aktivis mahasiswa, saya ikut dong aksi menurunkan Pak Harto. Jadi sebuah dua persoalan yang sebenarnya kontradiksi gitu ya. Yang di sisi lain saya kader OKP di bawah naungan Golkar, tapi di sisi lain sebagai mahasiswa saya punya kepedulian terhadap giroh mahasiswa pada saat itu untuk menuntut reformasi, dan saya ikut terlibat di aksi 98 sampai terlibat sampai dua malam saya bermalam di Senayan, yang kalau sekarang malamnya mungkin jadi anggota dewan enak kali ya. Kalau dulu bermalamnya jadi demonstran. Waktu itu kan Pak Harto juga kan Golkar kan? Iya. Nah, akhirnya kemudian singkat cerita tahun 2000 saya selesai kuliah, dan pada saat tahun 2000 ada kongres HMI di Jambi. Ada kongres HMI di Jambi, pada saat itu saya mau berangkat nggak punya duit Kang. Saya berangkat nggak punya duit. Kemudian kebetulan saya jadi pengurus HMI cabang Serang pada saat itu. Ada mentor saya di HMI, Bang Laude namanya, Bang Laude Asraruddin Taufik. Mudah-mudahan Bang Laude yang sekarang sudah istiqomah di lembaga pendidikan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesuksesan dalam menjalankan lembaga pendidikannya, yang sekaligus juga sekarang komisioner Basnas di Kota Serang. Nah saat itu Bang Laude nanya ke saya, "Lu mau berangkat ke Jambi nggak?" "Berangkat Bang." "Punya duit nggak?" "Nggak." "Lu kerjain nih draft materi Rakerda Golkar Kabupaten Serang. Lu bikin materinya, lu gandain, kelebihan untuk penggandaan itu pasti ada lebihnya nanti, lu buat berangkat ke Jambi." Dikasih jalan. Akhirnya saya semakin dalam terlibat di kegolkaran, karena saya harus ngetik materi itu, saya otomatis baca dong Kang, anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, peraturan organisasinya, petunjuk organisasinya, petunjuk pelaksanaan teknisnya, saya harus baca semua. Secara tidak langsung belajar tuh Pak. Secara tidak langsung belajar semakin dalam masuk ke Golkar itu tahun 2000. Sehingga pada saat 99 pemilu pertama, saya masih jadi mahasiswa belum lulus. Pada saat itu sempat saya menjadi pemantau pemilu. Nah, karena keterlibatan Bang Laude pada saat
suruh buat materi rapat kerja daerah Golkar yang saat itu, kemudian lebihnya buat berangkat kongres ke Jambi. Akhirnya saya lebih dalam. Oh, ketika dibaca ternyata bagus loh. Visi misinya Partai Golkar, dilahirkannya Partai Golkar bertujuan untuk apa dan bagaimana. Kalau ada yang salah berarti bukan Golkar yang salah. Gitu. Berarti orang-orang yang melaksanakan kebijakan Partai Golkarnya yang salah arah atau salah langkah. Sehingga saya beristiqomah, yaudah saya berkomitmen untuk berketibat langsung di politiknya. Kalau kemarin-kemarin kan di OKP-nya, Kang. Kalau kemarin-kemarin di OKP-nya masih setengah-setengah karena masih belum pure. Karena saya sampaikan tadi nggak ada cita-cita untuk jadi legislator gitu kan. Nah 2000 kemudian saya terlibat. Nah, saya ingin masuk di kepengurusan Partai Golkar tingkat Kabupaten Serang. Belum, masih di OKP, Kang, masih di OKP. Nah, kata almarhum Pak Edi, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, ketua Partai Golkar pada saat itu di Kabupaten Serang. Lo kalau mau masuk Golkar nggak bisa ujug-ujug di kabupaten. Oh, gitu. Kamu harus masuk dulu di tingkat kecamatan. Sehingga di tahun 2000-an itu saya harus turun gunung, Kang. Jadi pengurus Golkar di tingkat kecamatan. Nggak boleh langsung masuk ke kabupaten. Kalau sekarang enak, Kang. Iya, DPC dulu ya. Ya, kalau sekarang tinggal maunya, kita mau masuk di partai apa, dalam posisi apa, bisa semua partai menerima. Pada saat itu enggak semudah itu. Harus dari nol. Sehingga saya di periode 98-2004 itu saya harus masuk di kepengurusan kecamatan. Oh, kecamatan dulu ya. Ya. Berapa lama kecamatan? Satu periode berarti 5 tahun, Kang. 98 ke 2004. Nah, 2004 kan ada pergantian kepengurusan Golkar di tingkat kabupaten. Waktu itu Pak Bunyamin jadi ketua Partai Golkar di tahun 2004. Saya baru boleh masuk di pengurus kabupaten. Tapi nggak boleh di jajaran pengurus harian, jajaran teras lah katakan begitu. Harus dari bawah dulu. Jadi kerjaan saat itu kalau menjelang ada kegiatan acara Golkar yang masang bendera di jalanan, kemudian gitu ya. Masang spanduk di jalanan, itu kerjaan saya, Kang, dulu. Kerjaan saya dulu. Nah, di tahun 2006 Pak Bunyamin mengundurkan diri dari ketua Partai Golkar, terjadilah musdalub, kemudian baru saya masuk jadi pengurus harian, jadi wakil sekretaris Kabupaten Serang di 2006. Kemudian 2009 Musda, saya jadi sekretaris Golkar Kabupaten Serang. 2014 ketua Golkar Provinsi meninggal, Musdalub Butatu jadi ketua Partai Golkar, saya masuk di kepengurusan provinsi. 2016 Butatu jadi ketua Golkar Provinsi Banten, baru saya jadi sekretaris. Jadi prosesnya itu cukup panjang. Benar-benar dari bawah. Ya, betul. Kalau orang lihat enak amat ya, misalnya sekarang jadi sekretaris Golkar Provinsi, kan jadi sekretaris partai besar, partai tua, partai lama yang antrian kadernya panjang. Strategis aja ya. Lihatnya begitu, Kang. Iya, betul. Tapi kan orang nggak lihat perjalanan saya dari 95 sampai 2016 baru ketemu di titik itu. Sekarang, gitu. Pemirsa Bisnis Banten Channel tahu, Pak. Ya. Dan itu perjalanan politik saya yang awalnya tidak menjadi cita-cita saya, tapi karena sudah terjun, akhirnya saya langsung melibatkan diri. Ya sudah, karena sudah ada di lingkaran partai politik, ya sudah saya sekalian menjadi bagian dari dunia politik yang ternyata di politik itu bisa menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Di politik itu bisa menjadi alat untuk kemudian memberikan sesuatu kepada masyarakat, ya walaupun tidak langsung dari tangan kita atau kantong kita, tapi dari kebijakan, dari dukungan, support dan lainnya. Itulah kemudian kita bisa mengarahkan pemerintah memberikan sebuah ruang kepada politisi yang ada di legislatif untuk kemudian bisa bersama-sama pemerintah daerah Kabupaten Serang memajukan masyarakat. Akhirnya 2014 saya bismillah, Kang. Waktu itu 2014. Nyalek. Gagal. Kabupaten. Gagal. Sempat gagal, Kang. Jadi ya tidak semudah itu ternyata ya. Tidak semudah itu. Iya. Jadi kalau misalnya
kita nyaleg berhasil, memang itu sebuah prestasi, Kang. Prestasi. Ya. Tapi kalau nyaleg langsung berhasil, tidak pernah merasakan perihnya gagal. Ya, kegagalan. Akhirnya dari proses kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus tidak lakukan. Tidak menyerah ya Pak ya? Tidak menyerah. 2014 gagal, 19 bismillah lagi. Bismillah lagi. Dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan sebuah jalan bahwa kalau ngomong kasar nih Kang, lu jangan jadi dewan dulu sekarang ya, waktu 2014. Karena kalau lu jadi dewan sekarang cuma jadi anggota. Ntar jatah kamu tuh 2019. Jadi dewan langsung jadi ketua. Mungkin kira-kira begitu Kang ngomong kasarnya gitu. Jadi alhamdulillah ada proses itu, dan ketidakmenyerahan saya di 2014 pada saat saya gagal ada yang menguatkan hati saya Kang. Jujur, Ibu Hajar Ratu Tatu Hasanah. Yang saat itu Ibu Bupati memberikan sebuah nasihat kepada saya. H-3 sebelum hari H pencoblosan, beliau mengatakan, "Lum, ini dunia politik. Pasti ada berhasil, ada gagal. Sama seperti sebuah perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah. Pesan Ibu, syukuri kalau kamu berhasil, tapi ikhlaskan kalau gagal. Sehingga kamu tidak akan drop dan tidak akan menyerah karena masih ada waktu di tahun-tahun yang akan datang." Itu nasihat 3 hari sebelum pencoblosan di 2014 yang membuat hati saya jadi kuat, makin yakin gitu kan. Yang akhirnya saya sudah sering sampaikan ke teman-teman bahwa ibu saya itu saya punya 2, saya bilang. Ibu yang melahirkan saya dan ibu yang membesarkan saya di dunia politik gitu. Ya, Ibu Hajar Ratu Tatu Hasanah yang sekarang bupati, saya ketua DPRD-nya. Jadi kalau bicara ke pemerintahan, saya selevel. Ya kan? Sejajar Ibu Bupati dengan ketua DPRD. Iya, satu. Kalau dalam konteks DPRD. Tapi kalau konteks personalnya, ya beliau adalah ibu saya. Itu kan. Biasa sekarang sudah berada di posisi strategis, ibunya juga sudah di posisi di bisa sinergis antara eksekutif dan legislatif dengan adanya pasangan yang tadinya sesuatu partai sekarang. Jadi akhirnya kan pembangunan juga tidak karena gini Kang, sebuah harapan itu bisa kita wujudkan kalau memang kita bersama-sama berjalan di garis setar menuju garis finish yang sama. Maka tujuan itu pasti insya Allah kita bisa wujudkan ketika bersama-sama. Tapi kalau misalnya kita goalnya pengen ke sana, tapi setarnya tidak di garis yang sama, kemudian jalurnya dengan jalur yang berbeda, nggak mungkin ketemu garis finish gitulah. Maka sinergitas antara legislatif dan eksekutif yang terbangun selama ini, dan ini juga sudah terbangun di periode sebelum saya hanya tinggal meningkatkan lagi dari periode-periode yang sebelumnya. Inilah yang kemudian program-program pemerintah daerah Kabupaten Serang bisa diwujudkan karena sinergitas antara legislatif dan eksekutif yang baik, sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang baik, tanpa harus kemudian eksekutif menyalahkan legislatif, legislatif menyalahkan eksekutif. Kapan akan ketemu di titik garis finish yang sama, padahal kita sama-sama punya tujuan yang sama, baik eksekutif maupun legislatif. Tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat Kabupaten Serang. Tujuannya adalah mewujudkan harapan, keinginan, dan impian masyarakat Kabupaten Serang. Nah, kalau itu kemudian jalan masing-masing nggak ketemu, Kang, nggak ketemu, maka sinergitas ini sangat kita perlukan. Ya, kalau nggak ketemu, kapan mau membangun yang baik? Dan ini dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diraih Ibu. Bahkan terakhir itu kan dapat opini WTP dari BPK yang berapa kali Pak? Ke-12. 12 kali berturut-turut. Nah, itu dibuktikan dengan itu. Kemudian pembangunan, terutama yang paling terasa itu pembangunan Pak. Betul. Jalan, infrastruktur jalan ini
sangat dirasakan masyarakat karena sekarang jalan kabupaten dalam kondisi mantap semua nih Pak. Alhamdulillah, Ini yang alhamdulillah. betul-betul memang yang menjadi penunjang untuk infrastruktur yang lainnya, Betul. terutama perekonomian masyarakat di desa. Betul. Alhamdulillah karena sinergitas. Ya, Tadi pemirsa Bisnis Banten Channel sudah melihat kan bagaimana perjalanan karir politik beliau dari mulai aktivis, kemudian terjun di politik dari mulai bawah, sangat bawah sekali sampai ikut-ikutan ke lapang. Luar biasa nih Bapak Ketua, bahkan ternyata kita nggak menyangka nih kalau Pak Ketua Dewan ternyata dulunya dari keluarga yang tanda kutip terbatas ya. betul. Ekonominya, tapi beliau tidak pantang menyerah dari tukang ngangon kebo. Saya baru tahu Bapak ngangon kebo ya. Ya, Saya karena gini belum kan. pernah ngalamin kalau Karena saya, gini. Pak. Itu nggak pernah saya buang ya. Karena itu perjalanan hidup saya yang ada suka duka di sana. Peradikan itu masih Ya. Jadi ketika saya pulang ke Carenang, saya masih ketemu sama teman-teman yang dulu bareng ngangon kebo. Oh, iya, Masih masih Kang, ketemu, masih ya, ketemu. masih. Ada beberapa kawan-kawan yang masih bareng, bahkan ada 2 orang yang dulu temen angon kebo saya, gitu kan. Itu jadi orang yang paling fanatik ke saya pada saat pileg. Oh gitu. Iya. Dukung penuh. Dia pokoknya kalau misalnya saya pulang ke Carenang, dia pasti ada. Dia tidak akan pergi dari rumah saya sebelum saya berangkat dari kediaman orang tua. Sampai ada yang segitunya, Karena Kang. Bapak juga tidak melupakan sejarah Iya, dengan beliau mungkin ya kan. Betul. Ya, mungkin dengan masyarakat yang lainnya juga Betul. kayak kemarin di Carenang, kayaknya Bapak kayak di rumah sendiri bener. Dengan warga itu ya asik bener gitu ke waktu acara. Nah itu Pak, tadi kan sudah perjalanannya, karirnya sampai alhamdulillah sekarang duduk di Ketua DPRD dan juga sekaligus Sekjen DPD Golkar Banten. Provinsi Banten. Nah kita belum tahu Bapak keluarga ini anak berapa, istri di mana, Iya. gitu Pak. Alhamdulillah gini, Kang. Kalau boleh bercerita, saya ketemu istri itu cinta lokasi Oh, cinta. saat KKN. Oh iya. Tapi ada proses perjodohan dari kawan gitu kan. Kalau boleh sedikit bercerita. Pada saat itu saya mendapatkan tugas KKN di Kecamatan Carenang. Carenang juga. Waktu itu. Karena Carenang adalah tanah kelahiran, maka saya protes ke Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat, ke Pak Prof. Jakaria saat itu. Bilang, Pak, bolehkah saya pindah lokasi KKN? Kata beliau, emang kenapa? Saya orang Carenang, Pak. Lahir di Carenang, besar di Carenang, sekolah dari SD sampai SMA di Carenang. Kalau saya KKN-nya di Carenang, terus mau ngembangin apa, Pak? Iya betul. Orang Carenang tahu saya. Orang Carenang tahu kemampuan saya. Dan saya juga tahu kebiasaan orang Carenang. Terus mau dapat tambahan ilmu dari mana, Pak? Kalau saya KKN di Carenang, saya pengen geser, Pak. Dimanapun saya nggak milih, Pak, saya bilang. Mau di Kabupaten Serang masih alhamdulillah, kalau di luar Serang juga nggak masalah. Yang penting saya berpindah dari Carenang. Jujur, Pak, saya bilang kalau saya KKN di Carenang pasti kebanyakan saya tidur di rumah, Pak, nggak di lokasi KKN. Pada saat itu beliau mempersilahkan, boleh, tapi dengan satu syarat. Siapa? Apa syaratnya? Kamu cari teman kamu sesama satu jurusan, satu kelas, satu jenis kelamin yang mau ditukar lokasi KKN-nya. Nah pada saat itu saya mikir, Kang, saya bilang kalau orang diminta lokir tanpa ada keuntungan buat mereka, pasti mereka nggak mau. Iya betul. Istilahnya. Nah saat itu saya punya kawan, Hermanto namanya, aslinya dari Kang Hermanto. Kang Hermanto, yang sekarang mungkin masih mengabdi di Darel Kolam Gintung ya. Oh. Mungkin kalau tidak salah masih mengabdi di Darel Kolam. Pada saat itu saya tawarkan ke Kang Hermanto. Saya bilang, "Tok, tukar tempat yuk KKN-nya." Nah, Kang Hermanto waktu itu nanya gini, "Untung gua apa?" Oh. Karena lu pasti punya untung, katanya, minta tukar. Saya bilang,
Enggak, saya enggak mau nyari untung. Saya bilang, saya hanya nyari orang yang mau tukeran tempat KKN saya, lokasinya. Iya, jelasin dulu untungnya gua apa, katanya gitu. Nggak semudah itu ya. Iya. Nah, tanpa sadar saya melakukan sebuah komunikasi yang efektif terhadap Hermanto. Saya bilang, Tok, gini, saya ini orang Carenang, lahir besar di Carenang, KKN di Carenang. Ente, saya bilang orang Palembang, tinggal di Balaraja, di Darel Kolam. Tok, kalau saya di Carenang, sebenarnya menguntungkan saya. Tapi gini, saya bilang, kalau boleh ente ke Carenang, saya ke tempat ente di mana? Saya waktu itu belum tahu Kang Hermanto itu di mana. Di mana? Di Mancak. Oke, saya bilang. Gini, keuntungan buat ente. Pertama dari sisi ekonomi. Lu dari Darel Kolam naik PS sampai Warung Selikur Rp500. Naik ojek 1.500 rupiah sekali jalan. Lu dari Gintung ke lokasi KKN, bolak-balik 3.000 rupiah. Waktu tempuh, saya bilang, dari Darel Kolam ke Warung Selikur kurang lebih 15 sampai 25 menit, paling lambat 30 menit. Lebih jauh. Gitu kan? Naik ojek kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kurang lebih plus minus 30 sampai 40 menit sudah sampai ke lokasi. Dua keuntungannya, Tok. Keuntungannya ketiga, ente bisa pulang kapanpun ke Gintung ketika ada kerjaan di Darel Kolam. Bayangkan kalau ente ke Mancak. Pertama dari sisi ekonomi. Dari Gintung ke Terminal Pakupatan 1.000. Pakupatan ke Simpang 3 Cilegon 1.000, udah 2.000. Simpang 3 Cilegon ke Kerenceng 500, 2.500. Kerenceng Mancak 1.000, itu udah 3.500. Ojek 1.500, 5.000 sekali jalan. Sampai sedetail itu ya. Sampai sedetail itu. 5.000 sekali jalan. Dari sisi ekonomi lu rugi kalau ke Mancak, lu untung kalau ke Carenang. Langsung ya. Ya. Kedua sebenarnya dari sisi waktu. Tadi di Carenang 30 sampai 40 menit saya bilang sekali jalan. Bayangkan kalau ke Mancak. Dari Gintung ke terminal kurang lebih 1 jam. Terminal Cilegon kurang lebih 30 sampai 40 menit. Ke Kerenceng kurang lebih 10 menit, 15 menit. Kerenceng Mancak kurang lebih 30 menit. Ojek ke lokasi kurang lebih 5 sampai 10 menit. Lu butuh 2 jam sekali jalan. Ada ya, Tanpa saya sadari, Kang. Saya nggak niat mempengaruhi, Iya, cuma memang karena dia nanya. itu fakta. Fakta. Karena dia nanya, untung gua apa katanya. Gua harus pindah ke Carenang. Lu minta ke Mancak pasti lu punya untung katanya. Punya maksud. Udah maksud. Padahal itu. Singkat cerita mau lokir, kemudian saya laporkan ke Pak Prof Jakaria. Mudah-mudahan Pak Prof Jakaria diberikan kesehatan selalu, guru saya. Singkat cerita, tibalah saatnya hari pemberangkatan KKN. Ada perempuan namanya Siti Nur Kolbi, itu marah-marah ke saya. Apa hebatnya itu si Ulum, bisa mindah-mindahin orang. Apa hebatnya? Pokoknya sesuatu yang negatif ke saya, karena saya memindahkan Hermanto, yang pada saat itu mungkin teman-teman berpikirnya, karena orang Gintung, pasti lebih segalanya dibanding orang yang bukan orang Gintung lah, kira-kira begitu. Dari minimal dari sisi pengabdian, orang Gintung pasti urusan ngajar bisa, urusan ngaji bisa, lebih lah dari orang yang tinggal di pondok pesantren modern gitu kan, dibanding orang yang tidak pernah ada di pesantren modern, mungkin berpikirnya begitu. Sampai lokasi seminggu, 2 minggu, sampai 3 minggu, Kang, saya masih dianggap negatif lah sama perempuan yang namanya Siti Nur Kolbi pada saat itu. Nah, ada kawan saya juga, Ishak namanya. Halo Kang Ishak. Aktivis Lebak, aktivis Kumala, dan satu lagi namanya Abdul Fattah. Bukan kepala Bapenda ya? Oh bukan. Ishak aktivis Kumala dan Kang Abdul Fattah aktivis di Kabupaten Tangerang. Pada saat itu mengatakan begini, lu Kolbi marah-marah ke lu itu, dia suka sama lu. Oh gitu. Kata dia, ngomong ke saya. Tapi dia juga ngomong ke Kolbi, Bi, kenapa Ulum pindah ke Mancak itu pengen ngedeketin lu?
Oh gitu, jadi Itu udah perjalanan 3 minggu KKN, Kang. 3 minggu KKN. Sehingga di minggu keempat itu, saya kalau ngelihat dia, saya malu. Dia kalau ngelihat saya malu. ya Karena terpengaruh kalimat tadi. Baru kalimat ya, Kolbi marah-marah itu karena suka sama lu, katanya kan. Kalau saya pindah ke Mancak itu karena memang pengen ngedeketin Kolbi. Secara tidak langsung dicomblangin. Dicomblangin. Nah akhirnya di minggu keempat itu saling pandangnya udah saling Beda lah. sebut sama lu. Baper lah, baper. Baper, sama-sama baper. Nah Baper. ternyata ada sebuah keuntungan, Kang. Saya geser ke Mancak di minggu keempat itu karena dulu saya KKN 3 bulan, Kang. 3 bulan lama ya. Sampai Idul Adha juga saya harus di lokasi KKN. Nah, di minggu keempat itulah baru dirasakan keuntungannya ada saya di situ. Karena cuma saya yang bisa berbahasa Jawa, karena orang Mancak bahasa komunikasi verbalnya bahasa Jawa. Nah, akhirnya adalah kebermanfaatan saya di lokasi KKN karena saya bisa berbahasa Jawa, bisa menjadi jembatan teman-teman kelompok komunikasi dengan masyarakat yang ada di sana. Akhirnya merubah mindset mereka, Pak. Merubah mindset. Jadi kalau ada acara pertemuan, acara pengajian atau acara apa yang bermanfaat karena saya yang menjadi komunikator dengan masyarakatnya. Singkat cerita, jadian lah. Jadian ayo. Dicomblangin tadi Kang Fatah sama Kang Ishak. Yang nyatain duluan nih? Apa Enggak, jadi enggak ada yang menyatakan, Kang. Natural aja. Natural aja. Jalan aja. Jalan aja. Diawali pada saat kejadiannya hari ulang tahun. Kebetulan saya berendengan kan ulang tahunnya, beda bulan. Istri itu di bulan Februari. Pada saat dia ulang tahun, saya kasih hadiah. Dan di bulan berikutnya, di bulan Maret, saya ulang tahun. Dia juga ngasih hadiah dengan tulisan-tulisan yang agak sedikit-sedikit nyerempet ke urusan hati gitu kan. Akhirnya baru bulan kedua di KKN itulah jadian. Resmi. Bulan ketiga selesai KKN, akhirnya berikrar, yuk kita balapan siapa yang selesai duluan skripsinya. Nah akhirnya dimotivasi juga, Kang. Ketika saya pacaran pada saat itu, ta'aruf sama istri itu, istri termotivasi nggak boleh kalah oleh saya menyelesaikan skripsinya. Saya juga termotivasi, masa kalah sama perempuan gitu kan. Dan alhamdulillah walaupun sidangnya istri duluan, karena memang kalau urusan jadwal sidang kan kampus yang ngatur gitu. Tapi saya pastikan pokoknya sidangnya harus walaupun tidak sama, harus di tahun yang sama dan harus wisuda di tahun yang sama. Alhamdulillah tahun 2000 saya lulus kuliah dan kemudian istri itu pulang ke Jakarta. Dulu tinggalnya di Jakarta karena memang dari Jakarta. Dia meminta komitmen. Tahun berapa mau menikah? Ngelamar. Saya bilang paling cepat 3 atau 4 tahun. Saya harus punya pekerjaan, kemudian saya juga harus memastikan kesiapan secara lahir dan batin gitu kan. Tapi udah bangun komitmen itu ya? Udah bangun komitmen. Jadi kalau kata orang sekarang LDR, Kang. Iya, LDR ya. Saya ada di Serang, istri di Jakarta. Dari tahun 2000 sampai 2003. 2003 nagih. Ini udah tahun ketiga, mau kapan gitu kan. Waktu itu Bapak sebagai apa tuh kerja? Saya waktu itu masih kerja sebagai staf di salah satu perusahaan swasta, di perusahaan kontraktor. Orangnya masih ada sekarang, bos kontraktornya. Dengan apa namanya penghasilan yang terbatas, saya belum berani untuk membangun rumah tangga lah ceritanya. Terus saya curhat ke mama, ke orang tua. Mak, Kolbi minta kepastian pengen nikah kapan-kapan. Kamu udah siap belum? Ya lahir batin belum siap, Mak. Ya udah gini aja. Daripada nanti malah jadi nggak bagus, kita datengin. Kita pastikan kalau mau nikah nikah, kalau enggak ya bubar gitu. Seriusannya ditunjukin ya, gitu. Dan sebuah apa ya? Sesuatu yang di luar dugaan saya, Kang. Waktu itu berangkat ke rumah pacar, calon istri. Saya nggak boleh ngomong sama mama, sama orang tua.
Udah urusan mama yang ngomong. Dan mama saya bilang gini, karena sudah nanya kapan melamar, hari ini saya lamar. Gitu. Minggu depan hari Sabtu akan nikah. Langsung tuh. Langsung. Kemudian orang tua istri, Pak, apa nggak terburu-buru katanya minggu depan? Enggak. Kalau mau minggu depan nikah. Kalau nggak mau ya udah nggak usah. Waduh, saklek ya. Saklek. Orang tua saya saklek, Kang. Iya, iya. Orang tua saya saklek karena dulu saya mungkin karena memang didikan peta ya, pembela tanah air dulu orang tua. Kalau saya punya salah, saya harus ngaku salah, Kang. Betul. Dan kalau saya sudah ketahuan salah, saya harus konsekuensinya menerima hukuman. Harus terima. Betul. Harus terima. Dulu itu Akang kenal sendal lili? Sandal? Sendal lili? Iya. Sendal yang full karet? Iya, tahu. Nah, dulu itu hobinya itu mama itu. Jadi suatu hari saya ceritanya, kan saya cerita di awal tadi, saya jam 9 itu harus tidur malam. Suatu hari namanya juga anak muda, ada hiburan di tetangga sebelah layar tancap, Kang. Iya. Diajak sama temen nonton layar tancap. Sampai malam tuh ya. Pagi dong. Sampai pagi dong. Sampai pagi begadang. Pulang jam 3 kan, jam 3 jam 2 jam 3 pulangnya. Nah, ternyata mama itu tanpa saya sadari, mungkin ya tiap malam itu ngelihat kamar, ada nggak sih anak gitu. Dan kebetulan malam itu nggak ada. Oh. Pagi ditanya sebelum berangkat sekolah. Maaf, nggak berangkat sekolah, Ding. Mau mandiin kerbau karena hari Minggu waktu itu. Semalam kemana? Ada mah di kamar. Semalam kemana? Di kamar. Semalam kemana? Makin kenceng tuh nadanya kan. Awal santai. Semalam kemana? Ada mah di kamar. Semalam kemana? Ada di kamar. Semalam kemana? Nadanya udah beda. Nonton mah. Ngaku, Kang, jujur, karena memang orang tua itu keras. Orang tua saya itu keras, almarhum, mudah-mudahan di padangan kuburnya. Nonton berapa film? 5 mah. Angkat tangan. Jadi tangan saya dipukul 5 kali. Karena saya jujur jawab nonton filmnya 5. Dipukul 5 kali. Dan itu menjadi sebuah cambuk bagi saya untuk bagaimana saya harus jujur ketika itu, karena jujur karena takut ya. Ya gini, Kang. Kalau kita jujur karena karakter itu idealnya. Tapi kita jujur karena takut saja itu masih bagus. Dibanding udah mah kita takut, kita ngebohong gitu. Nah, kembali lagi ke cerita ngelamar tadi. Orang tua istri nggak mau, Kang. Oh, nggak mau. Nggak mau karena kapan saya harus booking tenda, kapan saya harus bikin undangan, kapan kami harus ngubungin keluarga dan seterusnya. Terlalu mendesak. Karena hari Sabtu ke sana, Sabtu depan nikah. Sampai ada bahasa gini, kayak orang yang kecelakaan kok nikahnya harus didadakin gitu. Ya pokoknya kalau mau minggu depan, kalau enggak ya sudah. Karena karakter kerasnya orang tua. Dengan terpaksa orang tua istri saya itu menerima, Kang. Dengan kesederhanaan acara, dengan seadanya acara, alhamdulillah terjadi pernikahan di tahun 2003, tepatnya di tanggal 13 bulan Desember. 10 tahun ya? 20 tahun ini 20 tahun. 20 Tahun ini 20 tahun. Karena tanggal 13 bulan Desember 2003. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2004 saya dikaruniai seorang putra. Di 2018 persis, di 2010 saya dikaruniai putra kedua. Persis di hari pelantikan Ibu Tatu sebagai Wakil Bupati Serang. Oh, Wakil Bupati Ya. Serang. Jadi perjalanan pilkada saya ikut ngeren, kunjungan saya ikut ngeren, kampanye saya ikut terlibat, proses pemenangan ikut terlibat. Pada saat pelantikan saya nggak hadir karena saya harus nungguin istri melahirkan putra yang kedua. Dan alhamdulillah di tahun 2018 kemarin saya dikaruniai putra yang ketiga. Jadi sudah 3 putra
belum punya putri. Oh, belum punya ceritanya. putri. Berarti masih ada upaya. Keinginannya tidak berhenti di 3 putra, Iya. minimal ada 1 putri. Tapi gimana Allah memberikan. Kalaupun misalnya harus cukup 3 putra, ya kita syukuri dan kita jalani amanah yang kita terima. Kalau diberikan lagi tambahan 1 putri, syukur alhamdulillah. Kalaupun ditambah putra lagi juga enggak masalah. Paling berat itu bersyukur. Berarti yang paling besar tuh sekarang anaknya Sekarang udah semester 3 di UI. di UI. Kalau Di yang UI. kedua, Kedua baru kelas 2 SMP Alexandria boarding paling school. bungsu ini? Ya. Yang paling bungsu baru TK. TK ya. Alhamdulillah. Karena jaraknya anak pertama ke kedua 6 tahun, Jauh ya. anak kedua ketiga 8 tahun. tahun lebih jauh. Jadi jauh jaraknya memang. Alhamdulillah ya Pak, sekarang udah Alhamdulillah. jadi putra, karir Bapak juga sukses. Alhamdulillah, istri alhamdulillah. juga alhamdulillah ya. Sampai Alhamdulillah. sekarang rumah tangganya masih terjaga dan saya lihat Amin. sangat harmonis Bapak Amin, dengan amin, istri. amin. Mudah-mudahan jadi ya sakinah lah. Dan Amin, amin, sampai amin. maut memisahkan. Amin, amin, amin. Nah Pak Ketua, kembali tadi kan sudah perjalanan karir, bagaimana Bapak juga di keluarga, Ya. bagaimana mungkin Bapak juga. Nah ini Pak, saya ingin tahu dengan kesibukan Bapak yang setiap hari menjadi sekarang di legislasi, ini membagi waktunya bagaimana Pak? Ini kan pasti sulit juga buat Bapak Ya. kan. Dulu itu saya punya komitmen sama istri gini, Kang. Selama Sabtu Minggu tidak ada kegiatan yang mendesak, Sabtu Minggu jadwal sama keluarga. Dan dengan istri itu semenjak pacaran sudah biasa ditinggal-tinggal. Istilah. Karena pacarannya kan LDR, Kang. Iya, iya, iya. Selama 3 tahun baru jadian, masing-masing saya di Serang, istri di Jakarta kan. Sering ditinggal itu udah hal yang biasa. Cuma komitmennya satu, kemanapun saya melangkah atau berada, saya harus berkabar. Itu aja. Membuktikan bahwa saya dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan tidak ada kendala apapun. Nah, Itu memang satu. Motivasinya Pak, begitu Pak, kalau istri Ya. punya handphone tuh memastikan suaminya lagi dalam keadaan Dan baik-baik saja. Kalau suami punya telepon istri, memastikan nggak ada di tempat. Nah, Nggak bercanda. Tapi memang itu komitmen yang saya bangun sejak pacaran ya. Sejak dulu masih baru jadian, belum jadi suami istri. Dan selama itu tidak ada kegiatan yang wajib lah ya. Tapi kalaupun juga sudah keren, misalnya Sabtu Minggu ini jatahnya keluarga, tiba-tiba harus ada kegiatan partai atau kegiatan kenegaraan, mereka juga masih nerima. konsekuensinya. Istri dan anak-anak terima, yang penting berkabar. Walaupun saya juga kadang-kadang berpikir di hati, mungkin adalah rasa kesal. Ada. Misalnya gini, Ya, misalnya misalnya hari Minggu nanti kita main ke tiba-tiba minggu itu saya ada kegiatan partai atau ada kegiatan kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan, pasti mereka dalam hatinya sedih, kesel. Tapi saya berupaya untuk meyakinkan ke istri dan anak bahwa apa yang Papa lakukan ini menjadi konsekuensi dari posisi Papa hari ini. iya, Gitu. karena pengabdian untuk masyarakat. Ya, dan alhamdulillah dari sisi itu sih clear, nggak masalah. Nah, ada sebuah pertanyaan dari orang yang sampai bahkan negatif sandanya. Ini Pak Ketua sibuknya luar biasa katanya. Aktivitasnya padat, ngurusin partai, ngurusin dewan, ngurusin pemilu dan lain sebagainya. Kok nggak capek-capek? Dopingnya apa sih? Tapi ke arah yang negatif gitu. Saya bilang, saya hanya berupaya. Saya bilang, pertama saya tidur cukup walaupun hanya 2-3 jam, karena siklus tidur saya sekarang udah nggak normal. Walaupun secara jangka panjang mungkin nggak baik menurut ilmu kesehatan, karena istirahat itu kan minimal 8 jam dalam sehari. Saya bilang itu satu. Kedua, saya harus cukup minum air putih. Yang ketiga, saya cukup olahraga walaupun dengan terpaksa seminggu sekali. Di kemarin-kemarin kan saya seminggu 2 kali, Kang.
olahraganya sederhana, cuma badminton di malam Rabu dengan Jumat pagi. Jadi hobinya badminton nih Pak ya? Hobinya badminton. Kalau makanan favoritnya apa Pak? Kalau makanan favoritnya, kalau makanan ala-ala kampung ya. Kalau kamu garam asam, pecak bandang. Pecak belanak. Iya. Pecak belanak hobinya, Ya, pecak belanak. Jadi kalau saya ada kegiatan di dapil, kemudian ada yang nawarin makan, misalnya gini, Kang Haji nanti main ya ke rumah, saya mau selamatan anu misalnya. Mau dimasakin apa? Garam asem, ayam, bebek, pecak bandeng atau apa? Udah saya bilang nggak usah pakai garam asem, nggak usah pecak bandeng, kalau bisa cariin pecak belanak. Pecak belanak itu apa sih Pak? Saya belum tahu malah. Enggak. Jadi belanak itu ikan, Oh, ikan air laut sebenarnya, ikan laut yang bentuknya mirip kayak bandeng, tapi durinya gede-gede, enggak kayak bandeng kecil-kecil. Boleh dicoba. Jadi Nijar, kapan waktunya kita ke utara, Siap. ke Pontang atau Tirtayasa, kita cari pecak belanak. Dengan senang hati Pak. Kita nanti. Karena agak susah memang belanak, karena belanak ini nggak bisa diternak maksimal seperti bandeng. Kalau bandeng kan misalnya di empang satu empang ini bandeng semua bisa. Iya. Tapi belanak nggak, Nggak bisa. kayak ikan liar. Kayak ikan liar yang adanya di arus pertemuan antara air laut dengan air tawar. Air tawar, iya. Soalnya saya juga baru dengar Pak, tapi boleh dicoba. Tapi nggak tahu kalau bahasa Indonesianya belanak itu kayak ikan apa, saya juga nggak tahu. Kalau pemirsa Ekbis tahu, kira-kira Mancingnya pakai itu apa yang putih itu terigu ya mancingnya ya. saya nggak hafal. Ini Saya nggak Pak. hafal. Tapi yang jelas saya harus nyoba. Harusnya Bang. Pecak belanak. Next kapan kita jalan ke utara, ada rumah makan yang biasanya kalau lagi ada ya, itu ada pecak belanaknya di Tirtayasa, tepatnya di Sidayu. Oke, siap Pak. Nah, tadi kan sudah ada hobinya, sudah tahu olahraga badminton. Beliau juga penyuka musik dangdut yang saya tahu itu. Kemudian tadi juga makanan favoritnya apa. Nah, mungkin sekarang tinggal ini kan Bapak mungkin ini udah tahun pemilu Pak ya? Ya. Tahun pemilu 2024 sebentar lagi, dan Bapak kayaknya udah mencalonkan lagi Pak. Insya Allah. Insya Allah mencalonkan lagi ya, Insya Allah doanya masih mencalonkan di Kabupaten Serang. Dapil yang sama. Yang sama ya, Di Carenang. Sarenang, Binuang, Tanara, Tirtayasa, Pontang, Ciruas, dan Lembakwangi. Nah itu tuh berarti mudah-mudahan Pak, Insya Allah terpilih lagi lah Pak Ketua di Amin. tempat dan melanjutkan nih. Ya, mohon doanya Kang Nijar sama masyarakat Kabupaten Serang, khususnya Dapil 1. Mungkin saya belum bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Dapil 1, tapi upaya-upaya itu sudah saya lakukan, dan mudah-mudahan di periode yang akan datang saya lebih maksimal lagi dalam mewujudkan harapan, impian, dan keinginan masyarakat yang ada di Dapil 1. Saya punya keyakinan Kang, yang namanya orang pasti jauh dari kesempurnaan. Yang namanya orang tidak mungkin bisa memuaskan semuanya, pasti ada yang kecewa, ada yang sakit hati, ada yang tidak terpuaskan, ya namanya juga manusia. Tapi kita berupaya dan berikhtiar memberikan yang terbaik. Kalaupun misalnya yang saya sumbangsihkan selama dalam periode yang pertama ini belum maksimal, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Dapil 1. Iya, yang penting Insya Allah saya perbaiki. penting amanah memegang Amin. jabatan ini Pak Amin. ya. Amin. Nah ini kalau di Dapil 1 Pak, sebelum kita tutup nih, Dapil 1 itu sekarang aspirasi dari masyarakatnya apa sih Pak yang paling prioritas? Sebenarnya pada umumnya Kabupaten Serang ya tergambar dari pertama, karena Dapil 1 itu wilayahnya wilayah pertanian, memang yang sering kita temui itu pertama sarana prasarana pertanian, bagaimana irigasi sekunder maupun tersier. Tapi terkadang ini kita punya kendala di persoalan satu ini. Kenapa? Karena ada kewenangan balai besar yang menjadi bagian penanganan itu, penanganan bukan irigasi. kewenangan full dari Kabupaten Serang. Itu satu. Kemudian alhamdulillah kalau jalan sudah nggak muncul lagi jalan kabupaten karena udah selesai, tinggal jalan-jalan kampung yang
tugasnya di dana desa lah ya, pemerintah Tapi ada desa. sebagian sudah naik status kan? Ya, itu nanti tanggung jawab pemerintah Kabupaten Serang. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan tenaga kerja dan Pengangguran ya. UMKM, ini yang masih mendominan pertanian, tenaga kerja, UMKM, dan yang sekarang masih saya belum bisa carikan solusinya adalah salah satunya pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Cidurian dan Ciujung. Nah, ini memang jadi persoalan yang dari tahun ke tahun tidak bisa terselesaikan. Ketika musim hujan memang tidak ada persoalan. Betul, karena Tapi arusnya ketika hari ini kemarau, kelihatan. ini jadi persoalan. Walaupun memang dulu saya waktu kecil belum ada pencemaran limbah industri. Tapi kalau kemarau itu memang warna itu hitam. Kenapa? Karena pertemuan air laut yang hijau itu masuk ke kali, ketemu dengan air tawar. Akhirnya warnanya juga kelam. Cuma kalau dulu hanya kelam nggak bau. Nah, kalau hari ini limbah itu, Pak. belum tentu limbah kalau warna, Belum tentu karena percampuran dari air laut yang masuk ke kita. Dulu juga kelam warnanya, Kang, kehijau-hijauan. Tapi kan tetap Pak, masyarakat menganggapnya itu tercemar. Iya, kan, ya. betul. Padahal belum tentu ya, itu perlu dianalisa lagi Iya. kalau persoalan itu. Tapi itu salah satu PR. yang PR Bapak. Masih menjadi PR. Walaupun masih banyak PR-PR lainnya Pak Iya. yang harus dituntaskan. Ya mudah-mudahan Pak di periode berikutnya. Amin. 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 Gitu. Pak, terima kasih nih Siap, atas siap, siap. waktunya mengizinkan tim bisnis Banten Channel ini bisa bisa berada di ruang Bapak yang terhormat ini. Amin, amin, Mudah-mudahan amin. Bapak selalu diberikan kesehatan beserta Amin, keluarga amin, dan amin. karirnya juga makin sukses. Amin, Gitu, amin. sama-sama dengan Ibu makin ke depan makin bisa mensejahterakan masyarakat Amin. Kabupaten Serang khususnya. Amin, Pak, ya. amin. Oke Pak Ketua, nih sebelum kita undur diri, alangkah lebih abdolnya kalau Bapak memberikan pesan-pesan buat masyarakat Pak. Ya. Bagi masyarakat Kabupaten Serang, tahun depan adalah tahun politik yang tentu masyarakat akan memberikan hak pilihnya dan dipastikan akan ada perbedaan. Perbedaan dukungan, perbedaan pilihan, perbedaan itu bukanlah kemudian dijadikan persoalan untuk diintegrasi. Perbedaan pilihan dan dukungan janganlah dijadikan permusuhan, karena dari perbedaan itulah sesungguhnya kita akan bisa mensejahterakan masyarakat. Sehingga pesan saya menjelang tahun politik, jadikan perbedaan ini menjadi sebuah rahmat bagi kita semua. Jadikan perbedaan dukungan dan pilihan itu menjadi sarana menuju kesejahteraan masyarakat. Dan mari, karena pesta demokrasi 5 tahunan disebutnya adalah pesta, maka mari kita laksanakan dengan suasana hati yang riang gembira. Jangan ada permusuhan, jangan ada perpecahan, jangan ada hal-hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat, karena sejatinya pesta demokrasi 5 tahunan yang akan kita laksanakan adalah sebuah ajang menunjukkan rasa kegembiraan buat masyarakat semua. Demikian, terima kasih. Iya, itulah pesan-pesan dari Bapak Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Haji Bahrul Ulum, SAG MAP. Mungkin pesan ini sangat bermanfaat, mudah-mudahan ya bermanfaat buat masyarakat. Jadi pesta demokrasi itu harus dinikmati. Beda pandangan politik itu biasa, Pak. Biasa. Tapi kita tetap harus menjaga kondusivitas di lapangan agar pemilu ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, Nah, ini sama amin. menarik sekali pemirsa Bisnis Banten Channel, kita sudah tahu tadi, menyimak sekali bagaimana Pak Ketua ini menceritakan perjalanan karir sampai perjalanan asmaranya yang sangat unik. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Amin, bagi semua amin, kalangan masyarakat di Provinsi Banten, se-Indonesia, bahkan sedunia lah, khususnya Kabupaten Serang. Oke, pemirsa Bisnis Banten Channel, itu saja bincang-bincang saya dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Serang. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan konten-konten yang menarik berikutnya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya undur diri bersama Bapak Ketua DPRD Kabupaten Serang. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.